Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan belajar tentang pelatihan pengolahan pangan dengan bahan dasar mukaf. Mukaf sendiri merupakan modifikasi tepung singkong. Pada bulan Maret yang lalu, Trukajaya telah melakukan pelatihan pembuatan tepung mukaf yang pertama. Alur pembuatan mukaf yang pertama meliputi pengupasan, pemilihan ketela yang baik, pemotongan, perendaman atau fermentasi, dan pengeringan. Tujuan dari pelatihan ini yang pertama adalah untuk memberikan wawasan kepada masyarakat bagaimana cara atau teknik dalam pengolahan tepung mukaf sendiri. Lalu yang kedua adalah untuk memberikan alternatif penggunaan tepung terigu ke tepung mukaf sendiri. Lalu yang ketiga tentu saja tentang pembukaan ide bisnis yang dapat dilakukan oleh masyarakat dampingan Trukajaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti dan menyimak pelatihan pada hari ini. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, kita jumpa lagi dengan pelatihan pengolahan pangan dengan bahan dasar mukaf. Pelatihan ini melanjutkan pelatihan yang lalu mengenai pembuatan mukaf. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pelatihan yang lalu mengenai penepungan. Kalau pelatihan yang sudah dilaksanakan kita hanya sampai perajangan ya, perajangan, kemudian Bapak Ibu melakukan fermentasi sendiri secara mandiri, begitu. Nah, untuk saat ini, untuk kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan penepungan ya, yang ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan chip dari singkong yang sudah dirajang beberapa waktu yang lalu, kemudian dikeringkan sehingga bentuknya seperti ini ya, tipis-tipis ya. Kemudian dikeringkan. Nah, untuk tahu tingkat kekeringannya seperti apa, ini kalau dipatahkan itu bunyi krek gitu ya, keras begitu. Ini artinya sudah cukup kering, kadar airnya juga sudah berkurang sehingga pada saat disimpan ini akan lebih awet dengan kadar air mungkin di bawah 10% gitu. Nah, untuk selanjutnya kita akan lakukan penepungan. Karena di sini skala kecil hanya untuk demo, kita menggunakan alat grinder ya, alat grinder ini ya. Jadi biasanya yang digunakan untuk menepung, membuat bumbu halus yang kering ya, bumbu halus yang kering ya, kita menggunakan ini. Kita masukkan, tidak usah banyak-banyak. Nah, sehingga kita peroleh tingkat kelembutan. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat kelembutan yang sesuai kita inginkan, kemudian kita ayak. Nah, harusnya untuk pengayakan tepung ini ada ukurannya ya. Ada ukurannya 40 sampai 60 mes begitu ya. Nah, di sini karena kondisi kita tidak bisa menggunakan ayaan yang ada ukurannya ya, sehingga kita menggunakan ayaan yang paling lembut ya. Nah, kemudian kita ayak. Nah, pada saat kita mengayak ini diusahakan menggunakan masker ya, karena debu-debu dari ayaan ini kalau masuk ke pernafasan kita juga menjadi kurang bagus. Nah, ini adalah hasilnya ya, jadi sudah tepungnya lebih halus. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa lihat ini masih ada sisa tepung ya, sisa tepung yang masih belum halus ya. Nah, ini kita giling lagi ya, kita giling lagi sampai kita peroleh
sampai habis begitu ya, sehingga tidak ada residunya. Kita ayak lagi. Nah, kemudian kalau masih ada kotoran-kotoran seperti ini, kita sisihkan ya. Kita sisihkan. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ini adalah hasil dari penempungan chip singkong yang beberapa waktu yang lalu sudah dilatihkan ya. Nah, tepung yang sudah halus ini selanjutnya bisa diolah menjadi berbagai masakan ya, berbagai makanan, entah itu cake, entah itu makanan tradisional seperti putu ayu ya. Kemudian juga bisa dibuat untuk sus, kemudian untuk cookies, kue-kue kering, kemudian juga bisa digunakan untuk membuat mie basah maupun mie kering ya. Nah, ini nanti juga kalau sudah ini juga supaya tahan lama ya untuk disimpan, tepung ini bisa juga dikeringkan lagi ya, dikeringkan lagi sehingga bisa tahan dalam jangka waktu yang lama untuk penyimpanan. Kemudian jangan lupa disimpan dalam wadah yang tertutup rapat ya, sehingga diharapkan hama-hama gudang ya seperti kutu ya, ini tidak dapat masuk. Ya, ini demikian Bapak Ibu sekalian untuk penepungan dari chip singkong ya untuk menjadi tepung mokaf. Jadi ini tepung mokaf yang sudah jadi siap untuk diolah menjadi makanan-makanan yang lain. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Kalau tadi kita sudah menepung chip singkong menjadi tepung mokaf, untuk kesempatan kali ini kita akan mencoba mengolah tepung mokaf yang sudah kita hasilkan menjadi beberapa makanan. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mencoba mengolah tepung mokaf menjadi snack, yaitu sus isi fla dan kue tradisional putu ayu. Ya, untuk saat ini kita akan coba dengan sus dulu. Nah, bahan yang kita perlukan yaitu tepung mokaf ya. Jadi tepung mokaf yang kita perlukan ya. Ini yang tadi kita sudah buat. Kemudian margarin ya. Yang kita perlukan adalah margarin. Nah, di sini supaya hasil susnya itu rasanya enak, untuk margarin saya campur ya. Saya campur dengan butter. Nah, mungkin Bapak Ibu bingung ya, karena semua orang selalu bilang mertego ya. Padahal sebenarnya yang namanya mertego itu ada dua macam. Yang satu adalah margarin dan yang satu adalah butter atau dalam bahasa Indonesia mentega. Nah, bedanya di mana? Nah, kalau mentega ini berasal dari susu. Jadi ini lemak hewani. Ya, dari susu. Entah itu susu sapi, entah itu susu kambing ya. Di sini ya. Ini disebut sebagai butter. Nah, kemudian kalau margarin ini merupakan lemak nabati. Ya, ini dari tumbuhan, ya, bisa dari kelapa sawit, ya, bisa dari kelapa sawit atau bisa dari minyak-minyak yang lainnya, ya, di sini. Nah, kalau di daerah subtropis, ya, di Amerika, di Eropa, karena mereka tidak ada kelapa sawit, sehingga mereka biasa menggunakan butter, ya. Nah, Indonesia ini sangat kaya sekali, ada margarin, ada juga butter, semua ada di Indonesia. Nah, di sini kalau kita orang awam sering menyebutnya mertego, ya.
Nah, Mertego ini bisa margarin, bisa butter. Nah, ini tentu saja Bapak Ibu sekarang sudah bisa membedakan tuh ya, mana Mertego, mana butter ya. Nah, masing-masing ini fungsinya sama sebagai lemak di dalam kalau kita membuat roti ya, cake, membuat sus, ini sebagai tambahan lemak untuk bisa mengempukkan. Jadi kalau kita makan roti empuk kenyus-kenyus, itu salah satunya dari margarin atau dari butter yang digunakan. Nah, kemudian kita juga butuh telur. Nah, untuk membuat sus, telurnya itu jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Ya, kalau telurnya terlalu besar, nanti susnya encer sehingga tidak bisa mengembang dengan sempurna. Kalau terlalu kecil, susnya nanti kakasen. Juga nggak bagus, kok juga nggak bisa lentung. Nah, sehingga yang kita butuhkan adalah telur yang sedang ya. Yang sedang mungkin sekitar 50 sampai 60 gram bobotnya. Kita pakai semua. Nah, di sini. Kemudian garam dan air. Nah, kita akan mulai menimbang. Yang pertama kali kita timbang adalah margarin. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah 100 gram margarin, ya, 100 gram margarin. Nah, ini saya mix. Jadi kalau nanti mau untuk dijual, ya, bisa margarin semua atau di mix, tapi 80 gram margarin, 20 gram butter, ya, sehingga masih ada rasa gurih-gurihnya. Karena butter itu baunya lebih enak, lebih gurih. Jadi kalau kita bikin kue pakai butter, tapi rasanya koyok roti larang. Ya, kita timbang 80 gram margarin. Nah, mereknya bisa apa aja ya, tidak harus merek tertentu, pokoknya yang penting margarin ya. Oke, ini 80 margarin. Kemudian saya tambahkan butter. Nah, ini butternya macam-macam ya. Nah, ini saya menggunakan butter Wisman. Tapi sebenarnya bisa pakai apa aja ya, pakai apa aja. Itu karena kebiasaan saja. Nah, di dalam pembuatan kue ya, makanan-makanan tradisional, ketepatan dalam penimbangan ini sangat diperlukan. Ya, jadi harus tepat. Oke, jadi ini kurang lebih 100 gram. Kemudian kita masukkan ke dalam panci yang sudah disiapkan. Kemudian di dalam panci kita tambahkan garam, sepucukan sendok saja, karena nanti akan diisi dengan fla yang manis sehingga supaya tidak enek. Ya. Nah, selanjutnya kita timbang ya. Kita timbang tepung. Tepung yang sudah kita hasilkan tadi ya. Kita timbang. Sebanyak 125. Oke. Kita timbang sebanyak 125. Kita ayak ya. Karena kadang masih banyak yang kotoran-kotoran ya. Jadi pengayaan tepung ini menjadi hal yang harus dikerjakan, dilakukan, karena kita tidak tahu kadang tepung itu ada kotoran-kotorannya, kemudian ada penghuninya yang kita tidak tahu ya. Apalagi kalau tepungnya kondisinya lembab sekali.
Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan tepung mokaf ini, kita bisa sebelum kita gunakan tepung ini kita sangrai dulu. Ya, karena tepung mokaf ini meskipun sudah bau dari singkongnya itu sudah banyak berkurang, ya, tapi masih tetap ada bau apek-apeknya sedikit. Nah, sehingga sebenarnya supaya menghilangkan bau sebelum kita gunakan bisa kita sangrai dengan api kecil, kemudian kita tambah pandan, ya, sehingga bau mokafnya ini lebih harum lagi, ya, di sini. Nah, kemudian kalau sudah, kita akan tambahkan air sebanyak 200 ml, ya. Kita masukkan ke panci yang berisi margarin tadi. Oke. Oke, apinya nggak usah besar-besar, ya. Kita tunggu sampai margarinnya meleleh, ya. Nah, kemudian kita masukkan tepung, ya. Kemudian kita aduk tepungnya, kita aduk, ya. Nah, kita aduk sampai kalis, ya. Artinya sudah tidak menempel dengan panci. Nah, kalau sudah kalis, kita matikan kompornya, kita matikan, ya. Kita aduk-aduk supaya apa? Supaya panas yang ada di adonan ini keluar, ya. Langkah berikutnya adalah kita tambahkan telur, ya. Langkah berikutnya kita tambahkan telur. Kita masukkan telur, ya. Kita masukkan telur. Kita masukkan telur satu persatu, ya. Kemudian kita aduk. Nah, di sini perbedaan kalau kita membuat sus dengan tepung mokaf dan tepung terigu. Tepung mokaf ini karena lebih kenyal, ya, sehingga pengaduannya tuh agak berat. Nah, Bapak Ibu bisa juga ngaduknya supaya tidak capek menggunakan mixer yang kekuatannya 1 aja, ya, yang paling rendah, kecepatannya yang paling rendah. Nah, di sini telur yang dibutuhkan adalah 4 butir yang sedang, ya, bobotnya sekitar 50 sampai 60 gram. Kita aduk, ya, sampai telurnya tercampur. Nah, kita tambahkan lagi telur yang lainnya. Mungkin saya akan menggunakan mixer karena semakin banyak telurnya semakin berat. Jadi bisa juga menggunakan mixer tapi kecepatan 1 aja yang paling rendah. Ini untuk menghemat tenaga. Oke, sudah selesai, ya. Jadi adonannya sudah tercampur, ya, tercampur semua. Kita siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin, ya. Kita siapkan loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Jadi untuk mengoles ini kita bisa menggunakan alat ini untuk mengoles, tapi kadang kalau kita menggunakan alat ini olesannya menjadi agak tebal. Nah, sehingga saya menggunakan tisu, ya. Jadi kita taruh margarin, kemudian kita ratakan dengan tisu, sehingga kita akan
peroleh olesan margarin yang tipis. Nah, kenapa? Kalau olesan margarinnya terlalu tebal, ini nanti akan bagian bawah dari sus akan gosong. Ya, karena kita membakarnya pada suhu 200 derajat Celcius. Oke. Nah, kemudian kita masukkan, ya. Kita menggunakan piping bag atau plastik segitiga. Baunya itu karena ini memang tipikal dari tepung singkong ya. Jadi baunya itu kayak ada apak-apaknya begitu. Kemudian ini kita masukkan. Nah, kita butuh 2 piping bag. Yang satu untuk tempat adonan, yang satu untuk tempat kita meletakkan spuit. Ya, ini ya, spuit. Sehingga nanti susnya bisa beralur-alur bentuknya. Ya. Nah, kita gunting dulu ujung dari piping bag ini. Ya, nggak usah terlalu lebar. Pokoknya spuitnya tidak lolos begitu ya. Masih bisa nyantel. Nah, kita masukkan seperti ini. Ya. Nah, kemudian piping bag yang isi adonan juga kita gunting ujungnya supaya apa? Adonannya bisa keluar. Oke. Nah, ini memang butuh keterampilan menggunakan pergelangan tangan. Ya. Jadi pergelangan tangannya itu harus lemes. Kalau pergelangan tangannya kaku mungkin agak sulit. Ya. Jadi pada saat kita membentuk adonan sus, ini yang bekerja adalah pergelangan tangan kita. Jadi pergelangan tangan kita jangan kaku, ya, karena kita mainnya gini. Jadi kita bentuk sus ya, kita dengan memutar. Oke, memutar, ya. Kita beri jarak. Oke, ya. Nah, sus ini mau jadi berapa banyak itu tergantung kita, tergantung ukuran yang kita buat. Ya, kalau secara normal itu satu resep bisa jadi 20. Kalau agak kecil bisa jadi 25. Begitu ya. Oke. Setelah selesai, ya. Sus ini siap kita panggang, ya. Nah, setelah adonan sudah kita tuang di loyang, kemudian kita masukkan ke dalam oven. Nah, suhu oven untuk sus ini sekitar 200 derajat Celcius. Nah, kalau Bapak Ibu menggunakan oven yang bakar, itu ambil yang besar. Jadi sebelum di oven, sebelum sus masuk oven dipanaskan dulu, ya. Dipanaskan dulu sampai ovennya panas, begitu ya, sekitar kalau pakai oven bakar ya sekitar 10-15 menit, baru susnya dimasukkan, ya. Nah, berapa lama kira-kira susnya itu bisa matang? Ya, kalau pakai oven gas yang besar ini pengalaman saya sekitar 15 menit sampai 20 menit. Tapi kalau pakai oven bakar itu bisa sampai 30 menit sekali masukkan, ya, di sini. Nah, kemudian kalau susnya sudah matang bisa kita isi dengan fla vanila, ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa sus itu adalah snack yang sangat fleksibel. Maksudnya fleksibel itu adalah kita bisa isi sus itu sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita tidak suka fla, kita mau bikin sus yang asin. Kita bisa masukkan sus itu dengan isian ragut ya, dari kentang, wortel ya, seperti isi risoles atau isi pastel. Atau misalnya ada yang aku nggak suka ragut, bisa isi dengan ayam. Ayamnya cukup dimasak seperti kalau kita membuat isian lemper. Itu juga enak sekali. Atau pengen bikin sus yang kekinian, kita bisa masukkan apa?
makaroni skutel kita masukkan sebagai isian dari sus itu. Atau kalau yang sedang diet ya, kita bisa masukkan salad sayur. Jadi sus ini sangat fleksibel. Ya, begitu. Oke. Sudah, kita menunggu susnya matang dulu sekitar 15 menit. Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya. Susnya sudah matang, cantik sekali. Ternyata tepung mokaf ini tidak kalah dengan tepung terigu ya. Bisa dibuat sus ya. Nah, menurut saya sus itu salah satu snack yang agak susah dikerjakan. Ini saya mencoba membuat ini mungkin 100 kali gagal ya. Karena memang supaya dia bisa mengembang itu kita butuh memahami sus ini ya. Nah, setelah kita lihat ya, ternyata sus ini tepung mokaf ini tidak kalah dengan terigu untuk dibuat snack sus. Nah, pada kesempatan kali ini sus ini akan saya isi dengan fla vanila, di mana bahan untuk fla vanila sudah ada di resep saya ya. Jadi kita menggunakan tepung maizena. Tepung maizenanya itu sebanyak 75 gram. Kemudian gulanya 125 gram. Kemudian susu ya. Susu cair itu 600 ml ya. Kemudian garam secukupnya ya. Kemudian kita masak jadi satu sampai mengental. Nah, setelah mengental, kita tambahkan kuning telur yang dikocok, kita masukkan. Ya, kita masukkan. Nah, ini ada trik ya. Ini mungkin resep saya, mungkin saya nggak tahu yang lainnya menggunakan atau tidak. Supaya fla dari sus ini tuh rasanya enak, manis, gurih. Itu pada saat sudah meletup-letup, itu kita tambahkan setengah sendok makan margarin atau butter sampai cair. Kita aduk terus sampai cair ya. Kemudian api kita kecilkan, kita tambahkan rum ya. Kita tambahkan rum supaya baunya semakin wow, begitu ya. Nah, kalau tidak ada rum bagaimana? Ya tidak apa-apa ya. Tapi fla vanila itu selalu identik dengan tambahan rum ya di sini. Nah, trik yang supaya fla ini menjadi mengkilat dan rasanya itu gurih adalah ada tambahan butter atau margarin ya di situ, sehingga flanya itu tidak enak ya. Selain ada tambahan rumnya, juga ada tambahan butter atau margarin setengah sendok makan supaya flanya tidak enak ya. Nah, ini setelah itu kita masukkan ke dalam piping bag seperti ini ya. Seperti ini. Nah, kemudian dengan menggunakan pisau roti kita belah susnya ya. Kita belah bagian tengah. Nah, ini kita lihat susnya berlubang ya. Susnya berlubang ya. Di sini. Jadi pada saat mengembang dia akan membentuk lubang. Nah, lubang ini adalah tempat kita nanti memasukkan flanya. Nah, ini Bapak Ibu semua, makan sus itu enak kalau pas anget-anget, nggak usah diisi apa-apa, itu sudah enak banget ya. Ya, jadi kalau mau merasakan sensasi sus anget-anget, silahkan Bapak Ibu mencoba di rumah. Ya. Nah, pertama-tama setelah sus kita belah bagian tengahnya tidak sampai putus, kemudian kita isi fla, kita potong ujung piping bag ya. Kita potong ujung piping bag, kemudian kita isikan ke dalam sus ya. Kita isikan, tidak usah terlalu penuh, nanti kalau penuh nanti keluar penampilan susnya jadi tidak cantik ya, meler-meler ya. Ya. Jadi nggak cantik, meler-meler.
Setelah selesai kita isi semua, kita siapkan piring saji ya. Kita atur di atas piring ya. Oke, tara ya. Sus Mocaf isi Fla Vanilla by Maria Marina Herawati. Untuk berikutnya kita langsung ke pengolahan berikutnya, yaitu putu ayu. Kita jumpa lagi ya untuk pengolahan tepung mocaf yang selanjutnya, yaitu makanan tradisional. Ya pasti Bapak Ibu sudah mengenal putu ayu ya. Jadi memang rasanya manis gurih begitu ya, apalagi ada tambahan kelapa parutnya. Nah, untuk bahan kita tetap menggunakan tepung mocaf ya. Kemudian untuk margarin, pengganti margarin kita menggunakan untuk lemaknya, kita menggunakan santan ya. Santan bisa kita ambil dari santan kental dari kelapa parut ya, yang diambil santan yang pertama. Nah, kalau kita menggunakan kelapa parut supaya santannya itu bisa keluar semua, supaya bisa keluar semua, kita peras dengan menggunakan air hangat ya di sini. Nah, ini santannya itu sebanyak 150 ml ya, 150 ml. Nah, pada kesempatan ini saya hanya menggunakan setengah resep, yaitu 75 ml. Nah, kemudian telur ya. Telur kita menggunakan, jadi putu ayu ini makanan yang irit telur, tapi rasanya tidak kalah dengan roti-roti yang telurnya banyak ya, kekek yang telurnya banyak. Jadi kalau untuk satu resep kita bisa menggunakan 3 telur, tapi karena saat ini saya akan mempraktekkan setengah resep ya, kita pakai 2 telur saja karena maronya juga susah ya toh. Jadi kita pakai 2 telur. Kemudian kita gunakan juga kelapa parut ya. Kita pakai kelapa parut. Nah, kelapa yang kita gunakan untuk hiasan di atas tepung putu ayu itu yang diparut kasar. Nah, kita pilih kelapa yang muda ya. Nah, karena kita tinggal di Jawa Tengah, pasti kita itu sangat familiar dengan urap atau familiar dengan makanan yang namanya botok. Nah, kelapa parut yang digunakan itu kelapa parut yang mudanya itu yang seperti kelapa parut yang digunakan untuk urap atau botok ya. Di sini. Kemudian kita gunakan garam ya. Nah, garam ini kita pakai untuk kita tambahkan pada kelapa parut ya, supaya rasanya asin-asin gurih begitu. Kemudian gula. Saya menggunakan gula halus ya, gula halus. Nah, apakah harus beli gula halus di toko kue? Bisa, tapi kita bisa giling sendiri juga bisa ya, menggunakan blender yang untuk giling bumbu ya, atau blender yang kita gunakan tadi untuk giling chip ya, chip singkong ya. Nah, gula halus yang kita gunakan adalah sebanyak 150 gram. Nah, karena ini setengah resep sehingga saya gunakan 75 gram. Nah, kemudian untuk supaya adonan itu tercampur dengan sempurna, saya tambahkan pengemulsi ya, emulsifier ya. Di toko banyak sekali dijual ya, ada apa itu tadi, ada SP, ada Ovalet begitu ya, banyak sekali. Tapi juga penggunaannya harus bijaksana ya, karena ini termasuk bahan tambahan makanan ya. Bagaimana kalau nggak pakai pengemulsi? Juga nggak apa-apa ya, hanya nanti ngaduknya itu harus benar-benar tercampur rata di sini. Nah, kemudian supaya kue kita cantik, kita bisa gunakan pewarna makanan
ya. Nah, di sini saya pakai pasta pandan. Nah, boleh nggak kalau bikin sendiri? Boleh, ya. Jadi kalau mau bikin sendiri, kita bisa gunakan daun suji dan daun pandan, kita blender. Kita tambahkan 50 ml. Jadi daun sujinya misalnya 3 lembar, daun pandannya 1 lembar, kita potong-potong, kita tambahkan 50 ml air, kita blender, kemudian kita saring. Hanya saja kalau di kota daun suji udah jarang. Mungkin kalau di desa-desa masih banyak, silahkan menggunakan pewarna alami di sini. Nah, ini adalah bahan yang akan kita gunakan. Nah, yang berikutnya kita akan menimbang bahan. Pertama kali yang akan kita timbang adalah gula. Kita timbang gula sebanyak, karena ini tadi kita buatnya hanya setengah resep, sebanyak 75 gram. Ya. Sebanyak 75 gram kita masukkan ke dalam mangkok mixer. Ya. Kemudian kita tambahkan 2 butir telur. Kita tambahkan 2 butir telur. Ya, kemudian kita tambahkan ovalet, ya, sedikit saja, ya. Nah, kalau saya pakai hanya sekitar 1 pucukan sendok, ya, sedikit saja kita masukkan. Oke. Nah, kemudian kita timbang juga tepung mokaf, ya, tepung mokaf sebanyak 75 gram. Ya, satu resepnya adalah 150 gram. Nah, ini 75 gram saja. Kemudian kita ayak. Kita ayak dulu, ya. Takutnya kalau ada penghuninya. Jadi setiap kali kita membuat kue, kita harus ayak tepungnya dulu. Nah, pengayaan tepung ini fungsinya untuk menyampur campuran tepung, ya. Nah, kemudian kita mixer. Kita mixer sampai kental, ya, sampai kental. Tandanya mixer harus berhenti kalau sudah berjejak di adonannya. Pengocokan telur dan gula itu bisa dihentikan, ya, sampai adonan mengental. Ini ditunjukkan dengan adanya jejak, ya, nih, adanya jejak di mixer, sehingga ini bisa kita hentikan, ya. Oke. Nah, ini adonan gula dan telur sudah mengental. Selanjutnya kita masukkan tepung yang sudah kita ayak. Kita masukkan tepung, ya, yang sudah kita ayak. Kemudian kita aduk. Nah, pengadukan itu satu arah dari atas ke bawah, ya. Nah, kemudian kita juga masukkan santan, ya, santan kental. Kita masukkan semuanya. Kita masukkan, kita aduk, ya, kita aduk sampai tercampur. Pengadukan satu arah dari bawah ke atas, ya. Jadi memang pengadukan kue itu
tidak bisa sembarangan ya Bapak Ibu ya. Jadi harus searah. Jadi seperti ini. Dari atas ke bawah. Dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, maaf. Dari bawah ke atas. Jadi begitu. Tapi juga searah. Nah, kemudian kita tambahkan, sebenarnya untuk pewarna itu terserah kita. Mau yang hijau banget atau mau yang hijau muda, itu selera. Nah, di sini saya tambahkan 2 tetes ya. 2 tetes saja. Ya. Kita aduk juga ya supaya tercampur. Nah, kalau kita masak kue ya, masak kue dengan pewarna, kalau dikukus itu kita tidak usah terlalu banyak, karena dengan dikukus itu nanti pada saat matang itu warnanya bisa lebih lebih tua begitu. Jadi kalau kita menggunakan warnanya kebanyakan nanti jadi terlalu berwarna ya. Nah, ini sudah. Kemudian sebelumnya kita sudah siapkan cetakan-cetakan putu ayu yang sudah kita isi dengan parutan kelapa ya. Di sini. Ini sudah. Kemudian kita masukkan ke dalam piping bag lagi ya. Piping bag ini untuk memudahkan kita memasukkan. Oke, setelah kita masukkan ke dalam piping bag, bagian ujung dari piping bag kita gunting ya, supaya adonannya bisa keluar. Nah, kemudian kita letakkan di cetakan ya. Kita bagi, jangan terlalu penuh ya, soalnya nanti masih mengembang. Loh, kok cetakannya habis? Adonannya masih ada. Jangan khawatir ya, kita bisa buat ini menjadi pandan kukus ya. Kita bisa cetak dengan beraneka macam cetakan. Nah, di sini saya menggunakan cetakan mawar ya. Nah, tadi sebelum saya lupa, cetakan itu sebelum digunakan diolesi dengan minyak goreng supaya pada saat diambil itu tidak lengket. Ini kita masukkan di cetakan di sini ya, nanti jadi pandan kukus. Nah, ini bisa nanti kita hias dengan ceri atau dengan apa aja. Nah, setelah habis kita bisa masukkan ke kukusan ya, ke dandang yang sudah mendidih. Kita masukkan ya. Ya, kita tunggu sampai matang ya toh. Nah, biasanya kalau kita menggunakan kukusan atau dandang yang ada kacanya, kemudian ada lubang-lubang untuk keluarnya uap air ya. Ini biasanya ini akan mengembun, kemudian akan tandanya kalau matang itu akan bersih lagi. Nah, bagaimana kalau tidak punya dandang yang tidak ada lubang-lubang untuk keluarnya uap air? Kita bisa pakai dandang biasa, tapi kita bungkus dengan serbet supaya uap air yang keluar itu tidak jatuh lagi ke kue yang membuat kue menjadi bantat. Ya, uap air yang keluar kemudian akan ditangkap oleh serbet di situ. Jadi tidak usah berkecil hati kalau tidak punya dandang yang tutupnya kaca dan ada lubang-lubang untuk keluarnya uap air. Pakai dandang biasa tidak ada masalah,
bungkus dengan serbet. Ya, nah ini kita akan tunggu sampai matang. Ya, pelatihan pengolahan pangan dengan bahan dasar mukaf ini telah selesai. Untuk masyarakat yang ingin menanyakan lebih lanjut tentang apa ini tepung mukaf dan bagaimana pengolahannya, dapat menghubungi pendamping masing-masing desa. Kami Yayasan Trukajaya berharap semoga pelatihan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat desa dampingan Trukajaya, yaitu Desa Mukiran, Desa Rogomulyo, dan Desa Kaliwungu. Kami Trukajaya mengucapkan terima kasih.